Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait critical review topik 14 tentang pengungkapan perusahaan pada bagian pengungkapan tata kelola. Untuk jurnalnya, kami memilih jurnal dengan judul Corporate Disclosure Policy and Analyzed Behavior atau Kebijakan Pengungkapan Perusahaan dan Perilaku Analisis dari Lang and Landel. Untuk pemateri dari kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Linda Astrianingsih, kemudian Muhammad Hari Yulianta, kemudian M. Fikri, Haikal Putra, Muhibin, dan terakhir Karisma Widya Natalia. Baik, sebelum membahas critical review dari jurnal yang kami pilih, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pengungkapan tata kelola. Tata kelola sendiri adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Tata kelola mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak dalam organisasi terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder non-pemegang saham. Pengungkapan tata kelola perusahaan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan karena terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan yang transparan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki critical review dari jurnal yang kami pilih. Pada bagian pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perusahaan memiliki kebijaksanaan substansial dalam kemampuan informasi dari pengungkapan dan jumlah detail yang disediakan. Kebijakan dalam pengungkapan bahkan lebih dinyatakan untuk berita pers dan kontak langsung dengan para analis. Dalam jurnal ini, menjelaskan hasil penyelidikan hubungan antara praktik pengungkapan dan jumlah analis yang mengikuti firma dan sifat dari ramalan mereka, sehingga mendapatkan dokumentasi asosiasi penting dan menafsirkan asosiasi tersebut untuk menyarankan bahwa para analis merespon praktik pengungkapan perusahaan. Data we-use dari laporan FAF tahun 1985 sampai 1989 sebagai ukuran terbaru mengenai kemampuan informasi dari kebijakan pengungkapan perusahaan. Dalam laporan FAF, para analis mengevaluasi kisaran lengkap pengungkapan rahasia perusahaan, meringkas evaluasi-evaluasi mereka dengan skor dalam catch dari 3 kategori, yaitu informasi yang diterbitkan tahunan, informasi yang dipublikasikan lainnya, termasuk berkas kuartalan, laporan perkalian dan proksi, dan hubungan investor. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan laporan keuangan perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sehingga mengetahui manfaat pengungkapan termasuk peningkatan investor, mengurangi resiko estimasi dan asimetri informasi yang berkurang, yang masing-masing telah terbukti mengurangi firma biaya modal dalam penelitian teoritis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hari Yulianta. Selanjutnya akan membahas tentang penelitian terdahulu terkait dengan judul yang disampaikan oleh kelompok 11, yaitu tentang Corporate Disclosure Policy and Analyzed Behavior atau kebijakan pengungkapan perusahaan dan perilaku analisis yang dilakukan oleh Lang dan Lundholm. Baik, berdasarkan jurnal yang kami gunakan, ada 2 pembagian secara umum tentang materi yang kami angkat, yang dimana pertama adalah yang dimana jurnal-jurnal penelitian terdahulu itu membahas tentang penelitian tentang determinan analisis, dan kemudian selanjutnya adalah tentang determinan keakuratan ramalan dan penyebaran, yang dimana kedua pembahasan ini sebagian besar penelitian empiris tentang determinan analisis berikut berfokus pada karakteristik kuat selain pengungkapan kebijakan. Berikut adalah beberapa
contoh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Bushan pada tahun 1989 yang menemukan bahwa jumlah analisis yang mengikuti sebuah firma meningkat dalam ukuran yang tegas, kepemilikan kelembagaan, dan perubahan bentuk. Selanjutnya yang dilakukan oleh O'Brien dan Bushan pada tahun 1990 yang menemukan bahwa analisis mengikuti peningkatan ketika nilai kembalinya sebuah firma menurun, kemudian meningkatkan lebih banyak bagi perusahaan-perusahaan dengan masuknya analis yang lebih kecil sebelumnya, dan meningkatkan lagi bagi perusahaan-perusahaan di industri dengan persyaratan pengungkapan yang lebih ketat serta meningkatnya jumlah firma. Dan yang terakhir adalah yang dilakukan oleh Brennan dan Hughes pada tahun 1991, yang dimana menemukan bahwa analis berikut lebih besar untuk perusahaan dengan harga saham yang lebih rendah setelah mengontrol ukuran, mengembalikan keragaman dan pengembalian masa lalu, dan bahwa jumlah analis meningkat setelah pembagian saham, mungkin yang paling dekat dengan penelitian kita. Dan masih banyak lagi penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, namun kami hanya mengambil beberapa contoh karena itu yang mendekati beberapa pembahasan yang penting yang berkaitan dengan jurnal yang kami bahas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Metode penelitian. Pengungkapan informasi perusahaan itu diukur berdasarkan rating FAF. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu ada 3 macam. Yang pertama, informasi tahunan yang diterbitkan. Yang kedua, kuartalan. Dan yang ketiga, informasi lainnya yang diterbitkan. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa setelah mengontrol ukuran, kejutan pendapatan, dan atribut lain dari lingkungan informasi, dengan pengungkapan yang lebih baik di industri, mereka memiliki pengikut analisis yang lebih besar, lebih banyak konsensus di antara perkiraan pendapatan analisis, dianggap hubungan investor secara konsisten, penuntut perilaku yang signifikan, bahkan setelah mengontrol kategori pengungkapan lainnya, mengkonfirmasikan survei yang ada dan bukti anekdot bahwa kontak langsung dengan perusahaan merupakan sumber informasi utama bagi analisis. Baik, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menarik analis dan meningkatkan akurasi pasar harapan. Kurangi informasi asimetris dan batasi kejutan pasar dengan mengadopsi praktik pengungkapan yang akan datang. Meskipun tidak dibahas secara langsung oleh penelitian ini, teori menunjukkan bahwa hasil tersebut dapat dikaitkan dengan biaya modal yang lebih rendah bagi perusahaan-perusahaan yang mengadopsi strategi tersebut. Selanjutnya yaitu kritik dan saran. Yang pertama yaitu hasil penelitian yang cukup sulit dipahami karena disajikan tidak beraturan, sehingga kami cukup kesulitan dalam menginterpretasikan jurnal tersebut. Kemudian yang kedua, dalam menginterpretasi hasil penelitian tersebut, kami juga mengalami kesulitan dikarenakan banyaknya istilah-istilah komputer yang sulit dimengerti. Yang ketiga, kemampuan kami dalam bahasa asing yang kurang mengakibatkan hasil interpretasi kurang maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, dalam jurnal ini tidak memprediksi fungsional deskriptif tertentu untuk hubungan antara variabel dependent dan independent. Sekian pembahasan materi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.